Dalam khutbah kali ini, izinkan Al-Khatib mengupas ringkas semua permasalahan yang hangat diperbincangkan oleh sebagian kalangan di masyarakat kita, yakni tentang hukum praktik sunat perempuan yang dalam bahasa medis, istilah medis disebut dengan P2GP atau pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan. Bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut? Kita tahu selama ini praktik sunat perempuan dikenal oleh masyarakat muslim kita dimanapun, tidak hanya semata-mata tradisi budaya, tapi juga dikenal sebagai sebuah anjuran, bahkan kewajiban. Namun belakangan ini juga kita mengetahui, kira-kira sekitar 2 dekade terakhir, terdapat sebuah penelitian ilmiah, penelitian kesehatan, bahwasanya hal tersebut ternyata tidak memberi manfaat apapun, bahkan dapat mendatangkan kemudaratan yang nyata bagi seorang perempuan. Pertanyaannya jelas, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi fenomena tersebut? Al-Khatib mengajak kita terlebih dahulu untuk menyadari fakta di mana hukum sunat perempuan di dalam Islam sesungguhnya bukanlah satu hal yang telah disepakati, melainkan merupakan hukum yang diperselisihkan. Jika kita mengatakan sunat perempuan itu wajib, maka yang harus kita sadari dan sadarkan kepada masyarakat kita bahwa kewajiban sunat perempuan bukan hal yang disepakati oleh para ulama kita, melainkan diperselisihkan. Bahkan dalam mazhab yang 4, dalam mazhab fikih yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, hanya mazhab Syafi'i dan sebagian dari mazhab Hambali saja yang mewajibkannya. Adapun selebihnya, atau dalam hal ini kita sebut sebagai jumhur, mayoritas atau sebagian besar ulama kita tidak mewajibkannya. Lalu bagaimana dengan kita masyarakat muslim di Indonesia yang notabene mayoritas bahkan hampir seluruhnya bermazhab Syafi'i? Di sini Al-Khatib akan mencoba mengulas dan menjelaskan. Pertama, alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam mazhab Syafi'i terkait kewajiban sunat perempuan sesungguhnya telah dibantah oleh mayoritas ulama-ulama kita yang lain dari mazhab-mazhab yang lain. Misalnya, di antara alasan yang dikemukakan adalah bahwa di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Kemudian di dalam sunnah, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Ibrahim melakukan sunat di usia yang cukup lanjut, sehingga disimpulkan karena di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim melakukan sunat, maka disimpulkan bahwa sunat adalah suatu perintah di dalam Al-Quran. Ini jelas dibantah oleh para ulama kita yang lain. Dikatakan bahwa perintah mengikuti Nabi Ibrahim di sini tentu saja tidak dalam segala hal, tidak dalam segala hal, melainkan dalam hal ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada juga dalam ayat tersebut maupun dalam hadis tersebut disebutkan secara spesifik tentang sunat perempuan. Nabi Ibrahim pun adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Dalil lainnya yang dikemukakan, misalnya dalam hadis disebutkan idzal taqal khitanan wajib al-ghusl. Jika bertemu 2 khitan maka wajib mandi. Di sini dikatakan bahwa bertemu 2 khitan berarti dua-duanya mestinya dikhitan. Para ulama menjawab bahwa hadis ini konteksnya bukan soal khitan, melainkan soal kapan mandi itu menjadi wajib. Mandi menjadi wajib adalah ketika bertemu 2 khitan. Ini pun tidak memberi isyarat bahwa harus dikhitan. Karena jika dipahami demikian, lalu apakah ketika ada
kelamin yang belum dikhitan kemudian bertemu, apakah kemudian menjadi gugur kewajiban mandi karena belum dikhitan? Maka itu keliru. Di dalam bahasa Arab juga kata khitan sendiri itu sebenarnya memiliki makna ujung kelamin, tidak mesti bermakna atau tidak selalu bermakna sunat munat. Selain daripada itu, dalam bahasa Arab juga kata khitan memang khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Adapun perempuan tidak disebut khitan, melainkan disebut khifad. Itu dalam bahasa Arab. Dalil lainnya juga yang dikemukakan tentang riwayat di mana seorang perempuan yang bernama Siti Ummu Atiyah, sahabat wanita di Madinah, itu melakukan praktek sunat perempuan yang kemudian tidak dilarang atau disalahkan oleh baginda Rasulullah SAW, melainkan hanya diberi catatan oleh Nabi untuk disunat sedikit saja, tidak banyak-banyak. Hadis ini untuk diketahui derajatnya adalah dhaif, tidak sahih. Dan yang lebih penting daripada itu, dalam hadis ini juga tidak ada perintah untuk melakukan sunat perempuan, melainkan yang terjadi adalah Nabi hanya mentolerir sebuah tradisi atau budaya yang telah mengakar sejak dahulu. Itu ditolerir oleh Nabi ketika itu dan diberi batasan agar tidak sampai banyak yang dipotong. Sebagian ulama kita mengulas dan memberikan penafsiran bahwa itu seakan-akan Nabi secara bertahap ingin menghapusnya. Namun bertahap, berawal dari membatasi, dan banyak argumen-argumen lain yang sesungguhnya seluruhnya tanpa terkecuali telah terbantahkan oleh mayoritas dan jumhur ulama kita. Dan yang terpenting yang harus disadari adalah tidak ada ayat maupun hadis yang secara spesifik, secara eksplisit, secara terang-terangan, secara khusus menjelaskan anjuran tentang melakukan sunat perempuan. Di sini perlu kita pahamkan kepada masyarakat kita bahwa penelitian tentang kemudaratan sunat perempuan itu baru belakangan, sekitar 20 tahun terakhir. Tidak ada di zaman dahulu. Dan di dalam Islam sudah jelas bahwa segala yang memudaratkan itu harus dihindari. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh menerima apapun namanya jika itu memudaratkan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah digariskan di dalam syariat Islam, berdasarkan kaidah-kaidah usul fikih, berdasarkan juga hasil penelitian medis selama bertahun-tahun, maka para ulama kita, ulama kontemporer yang juga bermazhab Syafi'i, seperti lembaga fatwa Mesir sebagai pusat penelitian pengkajian hukum Islam terunggul di tingkat internasional, juga Universitas Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan terbesar di dunia, sejak tahun 2004, 20 tahun yang lalu, telah mengeluarkan fatwa bahwa praktik sunat perempuan hukumnya adalah haram. Dan para mufti, para ulama ketika itu tidak sedikit yang bermazhab Syafi'i, seperti misalnya Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, pada tahun 2004 tegas mengharamkan sunat perempuan. Grand Syekh Al-Azhar, pimpinan tertinggi Al-Azhar era 96 sampai 2010, beliau juga bermazhab Syafi'i, juga tidak ragu-ragu mengharamkan sunat perempuan. Ulama bermazhab Syafi'i lainnya seperti misalnya Sayyid Yusri Rushdi Jabr Al-Hasani, beliau juga seorang ulama tasawuf, juga beliau mengharamkan sunat perempuan. Dan banyak ulama-ulama lainnya yang bermazhab Syafi'i, yang artinya beliau jauh lebih mengerti tentang mazhab Syafi'i daripada kita. Alhasil, ma'asyal muslimin rahimani wa iyyakumullah, sesungguhnya pelarangan maupun pencegahan terhadap P2GP tidaklah merupakan sesuatu yang melanggar prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam, tapi justru relevan dan sinkron dengan apa yang menjadi maqasid syariah, apa yang menjadi visi misi syariat Islam, yaitu untuk memelihara keselamatan jiwa manusia serta menebarkan rahmatan lil alamin.